I'm ready for action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dengan saya Dias Garinda. Tujuan saya membuat channel ini yaitu membagikan cerita hidup saya sebagai seorang atlet laut dan juga orang yang hobi traveler atau jalan-jalan. Kebanyakan orang bertanya, apa sih pekerjaan Anda? Oh, dia bekerja sebagai seorang pelaut. Tapi hanya sebatas itu. Orang-orang hanya tahu, oh pelaut, dia sudah pelaut saja. Padahal di dunia pelayaran itu sendiri, dalam hal ini saya membahas kapal niaga atau merchant marine, itu sangat banyak job desk atau pekerjaan yang ada di atas kapal. Oke, pada video kesempatan hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya di atas kapal dan menceritakan pada teman-teman semua apa saja sih jabatan yang ada di atas kapal niaga atau merchant marine serta tugas dan tanggung jawabnya. Oke, let's take it my video. Oke kawan-kawan, di sini kalian bisa lihat struktur organisasi yang ada di atas kapal niaga. Di atas kapal niaga terdapat dua departemen, yaitu deck department dan engine department. Pada video kesempatan kali ini akan saya jelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang ada di deck department, mulai dari ordinary seaman hingga sampai top level yaitu kapten atau nakoda. Oke, next selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, ordinary seaman atau klasik. Tugas utama OS adalah perawatan, pembersihan dek, serta alat-alat yang ada di dek, seperti tali baja atau wireline sesuai dengan arahan daripada bosun. Kemudian able seaman atau jurumudi. Ruang lingkup pekerjaan AB cukup luas, termasuk jaga di anjungan di mana AB akan memegang kemudi sesuai instruksi perwira dek. Melakukan pemeliharaan rutin perlengkapan alat keselamatan sesuai arahan dari third officer atau Malim 3. Dalam hal ini, para AB juga membantu Mualim untuk mengerjakan pekerjaannya seperti Mualim 3, Mualim 2, atau Mualim 1. Pamen, merawat mesin dan seluruh peralatan pompa yang ada di atas kapal serta tugas-tugas lain yang diinstruksikannya kepadanya. Bosun atau mandor sebagai kepala kerja bawahan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh chief officer atau Mualim 1, baik secara langsung maupun melalui perwira jaga. Secara garis besar, bosun bertanggung jawab atas alat-alat kerja yang ada di dek, serta reparasi atau perbaikan kapal. Cook atau koki bertugas membantu chief steward dan membuat laporan, bertugas memasak sehari-hari atas perintah chief steward, serta membantu mengawasi peralatan pada aspek tugasnya. Chief Steward bertanggung jawab atas catering departemen di atas kapal, laporan-laporan kepada nakoda dan mengawasi atau memimpin koki, dan peralatan yang ada di galley, termasuk kedisiplinan dan kebersihan para pekerjanya, dan bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai gizi dan memasak untuk para tugas yang ada di atas kapal. Kemudian third officer atau Mualim 3 bertanggung jawab atas pemeliharaan alat keselamatan dan kelengkapan lifeboat, life raft, life buoy, serta life jacket beserta administrasinya, karena alat-alat tersebut ada masa berlakunya yang harus berbarui secara monthly, quarterly, ataupun annually. Bertanggung jawab pemeliharaan kelengkapan alat pemadam kebakaran, alat pelempar tali atau land throwing, alat-alat semboyan bahaya atau pyroteknik, alat pernafasan, dan lain-lain serta administrasinya.
membuat sijil-sijil kebakaran, skoci, dan orang jatuh ke laut atau sering disebut master list. Dalam hal ini, master list itu berisi tentang tugas dari masing-masing kru apabila terjadi suatu bahaya di atas kapal atau keadaan darurat. Jadi teman-teman di sini apabila naik di atas kapal, kalian harus memahami betul isi daripada master list, karena kalian tahu harus berbuat apa sih apabila terjadi suatu keadaan darurat di atas kapal, dan kalian tidak bingung ketika terjadi keadaan darurat tersebut. Tugas selanjutnya itu memasang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Sebenarnya masih banyak tugas mualim 3 ini, tapi saya hanya menerangkan garis besarnya saja. Oke, selanjutnya mualim 2 atau second officer, memelihara serta menyiapkan peta-peta laut dan buku-buku petunjuk pelayaran, memelihara dan menyimpan alat-alat pembantu navigasi non-elektronik, setiap hari menentukan kronometer error berdasarkan time signal, bertanggung jawab atas pesawat pembantu navigasi elektronik seperti radar, ARPA, AIS, dan lain sebagainya, memelihara jarak kompas berikut repeaternya serta menyalakan atau mematikannya atas perintah nakoda, bertanggung jawab atas pemeliharaan autopilot, memelihara magnetic kompas serta bertanggung jawab pengisian kompas error register book oleh para mualim jaga, mengisi atau mengerjakan jurnal kronometer dan jurnal-jurnal pesawat pembantu navigasi, bertanggung jawab atas keadaan baik lampu-lampu navigasi termasuk lampu jangkar dan sebagainya, serta lampu semboyan yaitu alvis lamp, membuat non position report siang hari pada jam 12, kira-kira seperti itu. Chief Officer atau Mualim 1. Mualim 1 adalah kepala kerja dari dinas dek atau dek departemen, dan pula membantu nakoda dalam hal mengatur pelayanan di kapal. Kapal tidak punya seorang bertanggung. Bertanggung jawab atas pemeliharaan seluruh kapal kecuali kamar mesin. Bertanggung jawab atas bongkar muatan yang ada di palka. Pekerjaan-pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengangkutan muatan. Pengganti nakoda pada waktu nakoda berhalangan, maka Mualim 1 memimpin kapal atas perintah nakoda, mengatur muatan, persediaan air tawar, dan mengatur arah navigasi. Next, Captain atau nakoda. Nah, ini dia pekerjaan yang paling besar tanggung jawabnya dan paling krusial di atas kapal. Oke, tugasnya mempersiapkan kapal dengan baik, baik kapal, dokumen, serta alat keselamatan yang ada di kapal, menjaga dan merawat awak kapal sesuai prosedur, membuat kapal layak layar, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran kapal tersebut, mematuhi dari pemilik perusahaan kapal selama masih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang disebutkan antara lain nakoda sebagai pemegang kewibawaan umum di atas kapal, nakoda sebagai pemimpin kapal, nakoda sebagai penegak hukum, nakoda sebagai pegawai pencatatan sipil apabila ada kelahiran atau kematian di atas kapal, nakoda sebagai notaris. Oke sobat Onwatch, cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah dan tidak lengkap dalam menerangkan tugas dan tanggung jawab, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan mohon dukungannya.